silakan yang tersinggung omongan saya namanya Raden Bu, orang Pemalang. Ya, saya nggak terima dilakukan seperti ini. Kalau memang open house untuk umum, ya, kalau open house untuk umum, bukan disabilitas. Aduh, amit-amit Bu, saya datang sini pakai biaya. Udah jalan aja pakai tongkat. Tujuannya ke sini emang mau apa Pak tadinya? Silaturahmi sama Pak Jokowi katanya kan. Dia kan suruh pulang, Bro. Suruh pulang, motornya pulang udah habis kan cuma masuk doang. Udah sempat masuk belum? Udah. Semua tadi sebelah. Itu rasanya Hanya halaman ya? Lalu sempat salaman sama Pak Jokowi? Enggak. Oh, Belum. Ya ini ya tadi ya. Allah, astagfirullahaladzim. Ini konsepnya ini gimana ini Bang? Konsepnya gimana? Kan pulang sekolah Tim kreatifnya kurang sip. Jadinya bikin ketawaan. Terhadap orang tua perempuannya. Masa minal aidin wal faizin di jalan gini Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan, keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik lagi, masih terkait pernak-pernik Hari Raya Idul Fitri, yakni tentang open house-nya Pak Jokowi. Kali ini ada video yang membuat saya terenyuh ya teman-teman ya, karena nilai human interest-nya menurut saya sangat tinggi. Tetapi saya tidak tahu ya, sekali lagi saya katakan saya tidak tahu ini benar ataukah hoax, ataukah ditambah-tambahin, ataukah bagaimana ya. Yakni tentang seseorang ya, yang berkebutuhan khusus atau disabilitas yang mengaku disuruh pulang saat dia mau bersalaman dengan Pak Jokowi. Jadi ceritanya dia datang ke acara open house-nya Pak Jokowi ya di Istana Negara, tapi oleh pihak protokol ya, saya nggak ngerti juga ini pas pampres ataukah pihak protokolnya itu orang disabilitas ini katanya dilarang masuk ya teman-teman ya. Dia hanya berada sampai di halaman saja, tapi dilarang masuk dan disuruh pulang ya. Saya tidak tahu ini benar ataukah sekadar hoax ya. Saya juga tidak tahu ini video baru ataukah video lama yang disebarkan ulang gitu ya. Kalau ini benar-benar terjadi dan baru saja terjadi, saya yakin pasti ada miskomunikasi ya yang terjadi antara protokoler kepresidenan atau pas pampres di situ dengan pihak atau orang yang disabilitas ini. Saya yakin telah terjadi miskomunikasi. Kalau memang ini benar-benar terjadi, bukan sebuah kesengajaan begitu ya, itu dugaan saya. Kenapa demikian? Karena open house Pak Jokowi ini memang untuk umum, siapa saja boleh datang dan boleh ikut begitu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menit, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Boleh silakan yang tersinggung omongan saya namanya Raden Bu, orang Pemalang. Ya, saya nggak terima dilakukan seperti ini. Kalau memang open house untuk umum, ya, kalau open house untuk umum, bukan disabilitas. Aduh, amit-amit Bu, saya datang sini pakai biaya. Udah jalan aja pakai tongkat. Tujuannya ke sini emang mau apa Pak tadinya? Silaturahmi sama Pak Jokowi katanya kan. Dia kan suruh pulang, Bro. Suruh pulang, motornya pulang udah habis kan cuma masuk doang. Udah sempat masuk belum? Udah. Semua tadi sebelah. Itu rasanya Hanya halaman ya? Lalu sempat salaman sama Pak Jokowi? Enggak. Belum. Ya teman-teman, itu ya kita saksikan videonya orang yang disabilitas dan memang kelihatannya memang ia mengalami gangguan penglihatan. Satu rombongan tidak sendirian dan mengaku ditolak ya, disuruh pulang hanya sampai pada halamannya saja. Oke, kita lanjutkan bagaimana komentar netizen terkait hal ini. Ini dia. Habis sembako Pak. Alhamdulillah saya jaket mitra penuh di rumah. Duh, kemarin yang pincang dibawa, ini sekarang yang buta lagi. Apa
Lebaran pun mau dibuat isu lagi. Aduh, ampun. Ini yang si pincang, yang si buta mau aja disuruh-suruh. Punya hak, nggak ada tanggung jawabnya. Yang nyuruh lu ke sana siapa? Hah? Lu datang ke sana, terus nggak ada tanggung jawabnya, disentuh pun enggak. Ya ngapain? Mau digotong gitu, suruhlah siapa yang nyuruh lu ke sana. Aduh, heran, udah pincang, udah cacat, buta hati semuanya. Zaman. Iya. Ya, teman-teman ya, itu barusan netizen yang berkomentar. Kalau dugaan saya sih ya, dugaan saya pribadi nih, sepertinya saudara kita yang mengalami disabilitas ini datangnya mungkin terlambat begitu ya, karena sudah penuh dan dikhawatirkan kesehatannya presiden juga kelelahan misalnya seperti itu. Nah, akhirnya dibatasi lah mungkin seperti itu, sehingga orang-orang yang datang terlambat itu tidak diperbolehkan mengikuti open house lagi. Mungkin saja seperti itu, tapi ya secara pastinya saya nggak tahu sih ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah? Ayo, siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah gak sama kita? Kita tahu aibnya. Kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Palsu, kadzab ya. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Maka cukup kita berdoa mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini, dan mana yang terbaik buat agama kita, semoga Allah pilihkan. Iya. Tambah lagi satu Pak Ustadz ya, gibahnya bukan hanya pada saat pengajian, pada saat khutbah Idul Fitri juga dilakukan. Oke, kadzab. Kita lanjutkan video selanjutnya. Alhamdulillah, lebaran kedua bisa foto dengan Bapak Presiden dan Bapak Presiden terpilih 2024-2029. Coba tebak dari postingan tadi, fotonya atau captionnya yang bikin anak abah pada meriah. Ya, lagi-lagi ya menyindir anak-anak abah ya. Saya baca dulu anunya, caption di badan videonya. Postingan Kaisang bikin anak abah meriang. Kaisang alhamdulillah lebaran kedua bisa foto dengan Bapak Presiden dan Bapak Presiden terpilih. Iya. Oke, lanjut. Ya, ini saat open house-nya Gibran teman-teman ya. Ada salah satu warga yang menggunakan kaos 03 ya. Pak, itu nggak nyasar, nggak salah alamat. Ya enggak dong. 03 kan nggak jadi. Emang sengaja ngantri di situ. Bapak emang nggak tahu rumah Pak Uban di mana? Pindah ke Bantul kayaknya. Pak Uban tidak bagi-bagi THR seperti Mas Gibran. Apa rumahnya masih terkunci sehingga tidak menerima tamu walaupun itu pendukungnya? Alah ya teman-teman ya. Kaos partai yang dibagikan ya, kaos paslon 01, 02, 03 itu ya memang kebanyakan itu dipakai setelah pemilu sudah selesai gitu loh ya. Karena ya kalau pas di pemilu dipakai itu justru berisiko gitu. Tapi setelah pemilu selesai itu dianggap biasa saja ya. Kayak teman-teman tukang bangunan itu malah dipakai terus itu. Oke, lanjut. Ganjar Mahfud lebaran di rumah Mas Gibran. Maksudnya? Oh, ini juga. Pendukungnya Ganjar Mahfud. Iya, malah dikasih amplop ya. Ganjar Mahfud datang ke rumah Mas Gibran untuk bersilaturahmi dalam rangka lebaran. Ternyata hanya bajunya. Baju yang dipakai orang tidak dikenal. Tapi hebat, wapres terpilih kita ini ya kan. Bukannya dia kesal ngelihat orang masuk rumah dia pakai baju Ganjar Mahfud. Ternyata malah apa? Dipanggil, diajak foto bareng, dikasih amplop lagi. Keren. Ya wapres itu. terpilih kita. Memang tim 02 ini wajib diacungkan jempol kawan-kawan. Bayangkan ini ada berita ini ya.
Ketua TKN Prabowo Gibran Bapak Roslan Ruslani sampai datang ke kediaman Bu Megawati hari ini sampai 2 kali. Yang pertama kali katanya belum ketemu Bu Mega, belum bersalaman. Yang kedua kali akhirnya bersalaman bersilaturahmi dengan Bu Mega. Bayangkan, sepengen itu. Ini grup yang menang loh ya, 02 ini yang menang sampai bela-belain datang 2 kali untuk bersilaturahmi dengan yang kalah. Tapi kok masih yang kalah begitu, belum legowo, masih sombong, masih belegu. Tolonglah, jadi contoh buat masyarakat ya kan. Ini kan masyarakat menilai nih, ya udah kalau kalah kok masih belegu. Ya teman-teman ya, ini saran buat teman-teman kalau ingin ya kalau mau datang ke rumahnya Gibran gitu ya, biar dikasih amplop, pakailah kaos paslon 01 atau 03. Pasti diajak foto dan dikasih amplop. Lanjut. Ya, ini adalah Gibran ya teman-teman ya, datang ke kediamannya Anies Baswedan untuk sowan ya. Coba saya baca captionnya di bagian videonya. Tetap semangat ya Pak Anies, mudah-mudahan Bapak ikhlas dan kedepannya Bapak lebih berhasil lagi. Mas Gibran sowan ke Mas Anies, ayo mau komen apa lagi? Ini momen kapan teman-teman ya? Apakah Hari Raya Idul Fitri ini ataukah sudah lama? Saya tidak tahu, tolong yang tahu silakan komentar di kolom komentar. Oke, lanjut. Ya, ini sudah lain lagi ya temanya ya. Ini open house-nya ramah tamahnya Abah ini. Ini bersama sang ibunda. Kok diketawain sih ya? Konten seperti ini kok diketawain sih teman-teman ya? Dikasih background sound ketawa, maksudnya gimana? Oke, saya baca dulu ya. Kalau orang normal pasti di dalam rumah, tidak di tempat umum, apalagi di jalan. Oh, maksudnya itu ngetawain. Ya, pahamlah, ngetawain lokasinya gitu ya. Seharusnya beramah tamah dengan ibunda itu di dalam rumah, bukan di tempat umum, apalagi di jalan. Oke, lanjut. Ya ini ya tadi ya. Allah, astagfirullahaladzim. Ini konsepnya ini gimana ini Bang? Konsepnya gimana? Kan pulang sholat. Tim kreatifnya kurang sip. Jadinya bikin ketawaan. Terhadap orang tua perempuannya, masa minal aidin wal faizin di jalan gini Pak Anies. Iya. Sebenarnya ibu itu ada tempatnya di rumah, di kamar atau di ruang tamunya, bukan di jalan gini. Terus Pak Anies mengucapkan minal aidin terus disaksikan banyak orang. Apakah Pak Anies ini pencitraan? Sudah selesai pemilu Pak Anies. Pak Anies sudah game over. Apakah Pak Anies ini biar di video, di foto, terus di kameramen, terus diviralkan di media sosial, media nasional, terus media lainnya gitu. Aduh Pak Anies, hormatilah. Sebenarnya ibu itu ada di rumah. Terus taruhlah di tempatnya Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Iya teman-teman ya. Sepertinya memang tim kreatifnya ini yang keliru ya. Kok bisa ya meminta maaf kepada ibunda yang sudah sepuh seperti itu di jalan. Ya tapi ya terserahlah Pak Anies ya. Itu hak-hak Anda. Oke lanjut. Suasana antrian warga di open house Lebaran Anies Baswedan ya. Ini jadi di kediamannya Pak Anies ya. Terlihat ramai teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimanakah komentar netizen? Sepertinya ini komentar anak Abah ini teman-teman ya. Iva Villa. Anak Abah yang paling militan, yang selalu memuji-muji Abah sampai kelewat batas setinggi pohon kelapa. Inilah dia.
Masya Allah, tabarakallah. Wis. Banyaknya Dari Mekah saya yang mengomentari. Ayo. ingin bertemu dengan Anies Baswedan di hari Lebaran ini. Padahal Pak Anies itu siapa? Ya, Wis. tinggal di istana bukan. Iya. Terus rakyat biasa, nggak menteri, nggak anak presiden. Iya. Tapi Masya Allah, Masya Allah. sayang saya berada di tanah suci. Wah, Semoga kan? saya juga hadir tuh. Ya, tanah Hostnya suci Pak Anies lagi ya Baswedan. kan? Ya, pengen ketemu sama Pak Anies, sama Bu Ferry, sama Ibu Alia, ya, Allah. keluarga yang sangat romantis saya bilangnya, anak-anaknya semuanya santun-santun, ya, sama Mutiara, Mikail, Ismail dan kucing-kucingnya, Allah. ada Aslan, ada Lego, pokoknya tenang deh di rumah Pak Anies, rumahnya ramah banget ya, sederhana tapi nyaman. Sampai hafal semuanya ya teman-teman ya. Anak Abah ini memang luar biasa ya. Dan kenapa sih setiap komentar selalu menunjukkan dia sedang berada di mana ya kan? Sedang berada di tanah suci, sedang berada di Masjid Nabawi, sedang berada di Masjidil Haram. Nggak usah ngomong kenapa sih? Kan netizen sudah tahu gitu kan, background latarnya misalnya, oh ini kayaknya ada di tanah suci, ini kan kelihatan gitu loh. Nggak harus ngomong gitu loh. Ya tapi seperti itulah anak-anak Abah. Lanjut. Dukung Prabowo orangnya dungu semua. Kayaknya yang stres yang joget itu. 02 stres. Ya kreatif sih teman-teman ya. Tapi isinya itu yang bikin yang bikin ngakak ya. Oke lah, lanjut terserah kalian lah. Mas, sampean ra njaluk sepuro Ganjar karo Anies. Halah. Ora. Sudah minta maaf. Gampang kowe garek ngipiti ngono, Es. Nah, iya. Beres aku iki. Beres. Sing penting Ganjar iki wani ora njuk sepuro karo Pak Prabowo. Anies barang kuwi njuk sepuro apa ora. Lek Ganjar ora Anies njuk sepuro karo Pak Prabowo, ya kene ya mesti njuk sepuro to ya anu. Oh iya. Betul. Iya. Sing akeh salah iki Ganjar ora Anies kuwi nang Pak Prabowo. Iya, betul. Ya. Dijak debat adu gagasan visi misi Pak Prabowo netral, lah kok kono malah sekongkolan wong loro. Iya itu. Ganjar ora Anies kayak wong kerja kelompok. Nilai 5 dan 11 dari 100. Waduh. Kere menok. Njaluk sepuro dhisik ning Ganjar ora Anies. Ra sudi aku. Wegahi menaku. Matur nuwun Mas, salam seduluran. Rombongan Prabowo Gibran minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya teman-teman ya, kalau Pak Ganjar dan Pak Anies meminta maaf kepada Pak Prabowo, ya pendukung 02 akan meminta maaf juga kepada Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Itu kata netizen barusan. Oke, lanjut. Mas, misale Anies kecemplung got, nek karepmu apa ya mbok tulungi Mas? Terus gitu. Alah. Remen, wegahi menaku. Sudi, ora kere aku nulungi tenan. Ya. Arep munggah mentas jajak cemplungne. Iya toh. Astagfirullahaladzim. Dek tawel-tawel arep mentas kan jajak. Ciarne ae. Wong kuwi masuk kok tolong ora iso ngerti balas budi. Ngono. Iya, betul ya. Anies kuwi tak omong. Kayaknya begitu. Wong ngerti balas budi. Jomone aku nolongi dek kecemplung got. Lah wong Pak Prabowo sing nolongi dek modali biayai Anies dadi gubernur kuwi. Lah kuwi biayane sapa mbiyen dadi gubernur Jakarta era Pak Prabowo piye to? Sampai gadein tanah. Dadi gubernur Jakarta direwangi gadekne tanah lho Pak Prabowo demi Anies. Ki dong ora. Kok kere menulungi. Tawel kayak bluetooth ngono kae. Jejek dan jekurna. Matur nuwun. Ya Allah. Ya, seperti inilah ya teman-teman ya.
Anggap saja ini sebuah hiburan ya, anggap saja komentar netizen barusan ini adalah komentar yang sekedar hiburan ya, tidak serius ya. Jejek mana, kayak tak tewal-tewal jejek mana. Ya, itu tadi teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama seorang disabilitas yang mengaku disuruh pulang saat dia ingin bersalaman dengan Pak Jokowi. Jadi ceritanya dia datang ke acara open house-nya Pak Jokowi ya di Istana Negara, tapi dia oleh pihak protokoler kepresidenan dilarang masuk ya. Tapi saya nggak tahu ini protokoler kepresidenan atau pas pampres, saya nggak ngerti ya. Saya tidak tahu ini benar ataukah sekedar hoax. Saya juga tidak tahu ini video baru ataukah video lama yang diupload ulang. Yang jelas tadi di badan videonya itu ada tulisan seperti ini teman-teman ya. Anak buahnya Kadrun menyusup, mau bikin onar, katanya seperti itu. Ya sebetulnya anak buahnya siapapun boleh ya menghadiri open house-nya Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu kan bukan presidennya golongan tertentu saja, tetapi presiden seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi siapa saja bolehlah datang begitu loh. Baik orang disabilitas juga diperbolehkan ya. Cuma ada istilah mau bikin onar gitu ya tadi ya. Ini yang saya tidak paham karena video yang kami dapatkan juga tidak begitu utuh. Jadi kami tidak bisa memberikan kesimpulan apapun ya terkait video tersebut. Yang dimaksud mau bikin onar itu ini seperti apa begitu ya. Cuma tadi tulisan di badan videonya juga ada ya teman-temannya, di bagian bawah itu menyebutkan itu mah penyusup yang ingin buat konten. Maaf bang, yang datang ke sana tidak sedikit. Rata-rata mereka datang untuk bersilaturahmi lebaran. Saya tidak mengerti apakah benar saudara kita yang disabilitas tersebut ikut silaturahmi, ikut open house-nya Pak Jokowi ini ingin membuat konten ya teman-teman ya pada acara tersebut. Saya tidak mengerti ya. Kemudian mungkin dilarang oleh pas pampres begitu ya, ataukah bagaimana, saya juga tidak paham ya. Teman-teman yang paham mungkin yang mendapatkan informasi yang lebih lengkap silakan tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya teman-teman ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.